Polda akan gelar rekonstruksi Agus Buntung di sejumlah lokasi berbeda. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, akan melakukan rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung. Rencananya rekonstruksi digelar Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024, hari ini di sejumlah lokasi. Belum diketahui apakah tersangka Agus Buntung turut dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Yang jelas, rekonstruksi dilakukan untuk memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB dalam rangka melengkapi bukti-bukti. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon mengatakan sudah menerima berkas tahap pertama terkait kasus dugaan pelecehan seksual Agus difabel pada tanggal 29 November tahun 2024. Mantan Wakajati NTB itu mengatakan pada berkas tahap pertama tersebut hanya ada satu korban yang melapor. Sementara sampai saat ini sudah ada 15 korban yang melapor di Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB. Kami memberikan petunjuk untuk dilengkapi agar bisa sinkron dengan yang melapor, jelasnya. Enen mengatakan jaksa peneliti meminta Polda NTB untuk segera melengkapi alat bukti sekurang-kurangnya 14 hari setelah pemberitahuan. Dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan-kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk yang harus dilengkapi, kata Enen. Enen mengatakan Polda NTB akan menggelar rekonstruksi di sejumlah TKP terkait perbuatan pidana Agus. Ekspresi Agus Buntung saat diperiksa Polda NTB sebagai tersangka. Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Rayuan manis Agus Buntung pada wanita terekam, usai percaya diajak ke homestay. Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik, jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan, katanya. Saya tidak suka orang lemah, lap air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu, tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. Kakak bersih, sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri. Berjuang sendiri, benar gak? Nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah, katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak.
biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mamak, saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu, kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung. Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan merekam, korbannya, direkamlah ada kalimat manipulatif. Rekaman sudah diserahkan ke kita, katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan perempuan atau korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama. Kamu perlu pencerahan, perlu dimandikan masih kotor. Seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. Kita akan angkat rekaman lewat IT di Krimsus, katanya. Beredar video Agus Buntung joget sambil mabuk, ternyata sering gadai motor untuk beli miras. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Di tim kami ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita ketahui Agus sering gadai motor untuk minum atau hal lain, kata Wisnu. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Kalau masalah bicara pertama kali saya kenal Agus itu membuat saya ingin melihat dia menjadi motivator. Karena pekerjaan paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Bicaranya Agus ini sangat luar biasa. Percaya dirinya menjadi daya tarik tersendiri, kata Wisnu. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Cara membantah argumentasi kita dia lebih masuk akal kalau kita bicara langsung. Apa yang kita sampaikan argumentasinya lebih ngena. Bicara adik kita satu ini luar biasa, katanya. Hal ini sejurus seperti yang diutarakan Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat. Kata Syarif, Agus Buntung melakukan pelecehan seksual pada wanita yang datang sendiri ke Taman Udayana Mataram. Ia kemudian mendatangi lalu mengajak berbincang. Kadang Agus Buntung juga menjual kesedihan dengan membicarakan tentang kekurangan fisiknya. Setelah berhasil mengorek masa lalu atau rahasia, Agus pun mengancam wanita tersebut. Disitulah pelaku melancarkan aksinya sehingga korban terikat, katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpa, Ratna Susianawati mengungkap sampai dengan saat ini sudah ada 10 wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan Agus Buntung. Hasil klarifikasi menunjukkan 10 korban perempuan dewasa dan 3 anak menjadi sasaran pelaku, katanya.